Baik pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait 1 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran, saat ini kita sudah terhubung bersama pengamat politik Bapak Haikal Al-Hafafah. Selamat siang Bapak Haikal. Selamat siang Mbak. Baik, apa kabarnya Bapak pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bapak, untuk mengawali perbincangan dan diskusi kita pada siang hari ini, pasangan Bapak Prabowo Gibran kan sudah genap 1 tahun memimpin negara kita Indonesia. Seperti apa sejauh ini menurut Bapak kepemimpinan beliau berdua? Ya, saya rasa paling tidak kita bisa melihat itikat baik, suasana optimisme, sekalipun memang masih banyak sekali tantangan. Ada 3 aspek yang saya lihat. Yang pertama masalah politik ya. Politik, ada masalah politik luar negeri dan kemudian politik domestik atau politik nasional. Nah, di politik luar negeri kita melihat bagaimana Prabowo kemudian memainkan panggung internasional, masuk ke bridge, kemudian pidato yang kemarin kita dengar barusan di berapa waktu lalu di sidang umum PBB, bagaimana negara Indonesia sebagai negara yang mengambil posisi politik bebas aktif itu yang mendapatkan standing applause dari berbagai negara. Penegasan Indonesia sebagai negara yang konsisten terhadap penyuaraan hak-hak Palestina, kemerdekaan Palestina, ini yang kemudian mendorong citra positif Indonesia di mata dunia, bahwa Indonesia terus menjaga bagaimana dunia tetap stabil dan bagaimana perdamaian tetap tercipta. Itu secara politik internasional. Kemudian secara politik nasional, konsolidasi di level elit, konsolidasi di level elit parpol juga cukup baik. Kenapa? Karena tidak ada konflik-konflik politik yang saya kira bisa mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah di level nasional maupun lokal. Artinya cukup baik. Hanya memang terakhir di Agustus ada gejolak yang cukup luar biasa ya, dari Pati kemudian ke Jakarta, bergeser ke Bali, ke Makassar, ke Palembang dan seterusnya. Hanya kita melihat bahwa suasana optimisme, suasana persatuan masih terbangun. Itu secara politik. Nah, yang kedua masalah ekonomi. Nah, kalau kita mau jujur memang dalam skala ekonomi menengah ke bawah kita daya beli kita menurun, lapangan pekerjaan kita stuck, kemudian fiskal kita terbatas karena ada pembiayaan hutang dan kemudian pendapatan negara kita tidak berjalan positif ya. Itu yang menjadi tantangan. Tapi sejauh ini semenjak diganti oleh menteri yang baru, Menteri Purbaya, ini sudah menjawab kebutuhan masyarakat bahwa ada keseriusan pemerintah untuk melakukan kerja-kerja pro rakyat, kemudian membatalkan berbagai kebijakan kenaikan, misalnya kenaikan PBB itu juga dibatalkan di beberapa wilayah. Nah, ini saya kira positif. Nah, kemudian masalah hukum, kita juga bisa melihat masalah misal pemberantasan korupsi terutama dilakukan oleh Kejagung. Kemarin ada penyitaan 3 juta hektar lahan, kemudian juga ada penyitaan smelter timah di wilayah Bangka, kemudian juga Kejagung kemarin juga menyerahkan 13 triliun yang kemudian Prabowo mendorong bagaimana 13 triliun ini bisa digunakan oleh LPDP. Nah, berbagai kebijakan-kebijakan ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah sebetulnya serius untuk keluar dari berbagai macam tantangan yang saat ini sedang menyelimuti proses keindonesiaan kita sebagai sebuah negara. Itu poin pertama, Mbak. Oke, baik. Untuk 1 tahun pertama ini kan sudah banyak sekali Bapak gebrakan yang sudah dilakukan oleh pasangan presiden dan wakil presiden kita ini. Khususnya dengan berbagai program yang diluncurkan seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Danantara dan sebagainya. Dan juga termasuk diantaranya adalah mengganti Kementerian Keuangan kita, Menteri Keuangan kita maksud saya. Bapak melihat ini seperti apa Pak? Ya, walaupun baru, terutama yang paling menonjol itu adalah soal Koperasi Merah Putih dan MBG. Karena ini kebijakan positif, niat baik. Sebetulnya sebelum kita jauh bagaimana dampaknya terhadap Indonesia pun juga khusus terhadap Sumsel, kita harus tahu bahwa ada 2 problem. Jadi secara ekonomi dan secara kesehatan, pendidikan dan kesehatan. Kalau MBG itu ada 2 instrumen yang kita lihat, pertama masalah pendidikan dan masalah kesehatan. Apa itu? Jadi pemerintah ingin mencegah stunting ya, karena memang angka stunting kita di sekitar 19% lebih 2024 kemarin. Jadi bagaimana pemerintah memastikan setiap pelajar, setiap anak itu mendapatkan gizi yang setara, biar mereka tetap fokus, kesehatan mereka bisa terjamin untuk jangka-jangka panjang. Nah, karena memang persoalan stunting ini adalah persoalan semua. Jadi
ada dua hal yang coba didobrak dalam proses MBG ini. Walaupun memang di sana sini banyak persoalan, terakhir ada sekian ribu yang keracunan, tetapi ini membuktikan bahwa ada optimisme, juga ada tantangan yang luar biasa. Jadi programnya berjalan, tentu juga harus diawasi oleh lapisan masyarakat. Nah, yang kedua soal koperasi merah putih. Ini kan upaya pemerintah untuk mendorong bagaimana ekonomi rakyat itu naik, ada kemandirian daerah, ada konektivitas antar daerah, bagaimana ekonomi rakyat tumbuh, bagaimana akses perbankan bisa diambil lewat koperasi merah putih ini. Nah, dua gebrakan ini yang paling menonjol ini masih berjalan dan masih sangat muda umurnya, dan ke depan kita perlu mengawasi, TNI Polri perlu mengawasi, masyarakat perlu mengawasi agar semua kerja-kerja positif, kebijakan-kebijakan positif ini turunnya, tracknya juga baik untuk jangka yang akan datang. Itu Mbak poinnya, Mbak. Oke, khusus untuk MBG sendiri Bapak, program ini sebenarnya program yang bagus dan menjanjikan. Cuma di perjalanannya, program ini kan mengalami begitu banyak masalah. Salah satunya adalah ada ribuan anak-anak dari Sabang sampai Merauke yang terjadi keracunan, terjadi berbagai masalah lah. Yang ada yang sampai masuk rumah sakit dan sebagainya. Ada sebagian masyarakat yang menginginkan MBG ini dihentikan saja, ada juga sebagian masyarakat lain berpikir bahwa MBG ini sudah cukup bagus. Kalau menurut pendapat Bapak, sebenarnya apa yang harus dilakukan bagi Bapak Prabowo dan Gibran untuk langkah-langkah ke depannya program MBG ini sendiri? Ya, idenya, gagasannya positif sekali. Karena hari ini persoalan kita secara ke-Indonesian itu, kita sudah merdeka secara politik, ada pemilihan umum. Kita sudah berdaulat, paling tidak secara politik. Hanya kemudian kita belum berdaulat secara ekonomi. Kita juga masih banyak mengalami tantangan gizi buruk. Nah, instrumen makan bergizi gratis ini adalah upaya sekali lagi pemerintah untuk mencegah stunting di masa depan. Stunting ini bukan hanya tidak tumbuh, tapi juga tidak berkembang. Siapa yang bisa mengatasi ini kalau tidak pemerintah? Nah, pemerintah dengan serius telah menganggarkan ratusan triliun untuk bagaimana setiap rakyatnya bisa makan. Hanya ke depan yang perlu dievaluasi adalah SDM-nya. Bagaimana ahli-ahli gizi bisa mengawasi, bisa dimasukkan di pos-pos pusat-pusat dapur MBG ini. Kemudian lagi bagaimana pengawasan TNI Polri terus mengawal bagaimana sisi higienis atau tidaknya makanan ini. Bagaimana kualitas gizi itu setara dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian siapa-siapa saja yang layak menerima, siapa-siapa saja yang kurang tepat untuk menerima. Itu yang perlu diawasi, bukan untuk menghapuskan. Nah, kalau ketepatan, keefisiensi ini bisa dilakukan oleh pemerintah, saya kira ke depan banyak surplus yang bisa kita rasakan. Karena biar bagaimanapun, secara demografi Indonesia hari ini surplus demografi, karena ada Gen Z, terakhir ada generasi Alpha yang sedang berkembang hari ini. Ini tantangan kalau tidak dipenuhi dengan gizi yang cukup di awal, dengan vitamin, dengan protein yang cukup. Saya rasa tidak mungkin Indonesia emas, bonus demografi itu akan kita rasakan. Jadi sekali lagi butuh pengawasan, butuh ketepatan, butuh SDM, dan tentunya semua masyarakat perlu mengawasi supaya kejadian kemarin paling tidak ada ribuan kasus keracunan itu bisa segera diminimalisir. Itu yang menjadi standing point-nya, Mbak. Oke, baik. Kalau menurut Bapak sendiri, dari sekian banyak program yang sudah diluncurkan oleh Presiden dan Wakil Presiden kita, khusus untuk bagi Sumatera Selatan, apa dampak yang sudah dilakukan untuk semua program yang sudah diluncurkan ini, Bapak? Ya, kalau kita lihat ada berapa program nasional secara infrastruktur ya, misalnya di luar dari MBG dan Koperasi Merah Putih itu ada yang saya catat berapa waktu lalu itu ada namanya Bendungan 3 di Oku Selatan yang progresnya masih 57%, kemudian ada irigasi irigasi Lempuing 25%, kemudian ada irigasi Lematang yang hari ini sedang diproses ya, sedang terus diawasi. Nah, dari sekian itu juga terakhir ada gerakan Indonesia Menanam di Banyuasin. Kemarin juga kita melihat bagaimana misalnya di Prabu Muli kepala daerah itu meminta maaf atas kejadian pemecatan terhadap kepala SMP. Jadi
ada ketegasan di level nasional, ada hiruk-pikuk di Jakarta, tapi juga ada kehati-hatian yang dampaknya secara politik bagi kepala daerah. Jadi secara infrastruktur ada banyak yang sudah dilakukan, ada banyak yang sudah dinikmati oleh Sumatera Selatan. Mungkin ke depan 2026-2027 mungkin ada juga tantangan soal pengurangan transport keuangan daerah yang hari ini menjadi kritik oleh banyak orang karena tentu akan berdampak pada daya beli, pada pembiayaan kebijakan daerah. Tetapi yang jelas saya kira semua harus menyambut positif karena memang keuangan kita sedang tidak baik. Kita ada hutang 9.000 triliun, kita ada hutang yang harus dibayar 800 triliun, belum lagi ada kereta cepat yang hutangnya ada 100 sekian triliun. Ini semua beban nasional yang harus dipikul oleh seorang presiden dan wakil presiden. Nah, tidak bisa kemudian kita hanya mengkritik saja tanpa memahami bahwa isi daripada pemerintahan kita juga sedang menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Optimisme ini yang perlu kita bangun, kemudian kejelian kita untuk tetap kritis dan adil dalam melihat persoalan. Itu statementnya, Mbak. Kalau untuk sinergi antara pemerintah daerah sendiri dengan pusat mengenai seluruh program yang sudah diluncurkan, dari kacamata Bapak seperti apa, Pak? Ya, terutama soal efisiensi ya. Saya melihat memang ada berapa wilayah. Jadi pasca awal Prabowo dilantik, kemudian ada retret daripada kepala daerah. Kepala daerah sadar bahwa tantangan keuangan daerah. Jadi kita bicara soal pembangunan itu kan instrumen awalnya adalah biayanya dari mana? Tentu dari APBD. APBD dari mana? Selain dari PAD ada transfer pusat juga. Nah, kalau kedua hal ini kecil, tentu juga akan kecil juga program-program yang bisa didapatkan di bawah. Nah, kita melihat misalnya kebijakan wali kota yang hari ini proaktif menanggapi persoalan-persoalan rakyat. Kemarin ada masalah, baru kita wali kota turun. Bagaimana lurah ada problem sedikit dengan salah seorang ibu yang kemarin minta subsidi terkait PLN misalnya, itu cepat ditanggapi. Nah, kita melihat kecepatan, keproaktifan pemerintah daerah yang juga tidak lepas daripada keproaktifan daripada pemerintah pusat. Itu dampaknya paling tidak, Mbak. Ada keseriusan, apalagi kemarin pada saat Agustus ada gejolak luar biasa, ada berapa anggota DPR yang dinonaktifkan sampai dipecat karena ada aksi daripada Gen Z dan milenial, ada aksi daripada kawan-kawan daripada Gojek ya. Nah, situasi nasional ini secara tidak langsung maupun langsung juga berdampak ya, efisiensi ini. Kemudian di beberapa wilayah, di beberapa tempat kita melihat pemerintah daerah kita tidak menggunakan uang secara sembrono, tidak menggunakan fasilitas, menggunakan mobil, tenaga ahli yang tidak ada lagi kuotanya di level kepala daerah. Banyak sebetulnya Mbak yang bisa kita lihat dalam dampak langsung maupun tidak langsung daripada kebijakan pusat maupun persoalan sinkronisasi daripada pemerintah daerah ya Bapak ya. Baik, mungkin terakhir Bapak, harapan Bapak ke depannya untuk pemerintahan, berarti kita masih punya sisa 4 tahun lagi ya Pak ya bersama Presiden Prabowo dan juga Bapak Gibran. Seperti apa? Ya, yang pertama harus kita tekankan, pertama bicara hari ini pemerintahan Prabowo, angka-angka survei yang hari ini dirilis oleh beberapa lembaga survei terakhir, angka kepuasannya di atas 78%. Ya, tentu juga ada kritik, misalnya ada berapa kementerian yang belum bisa maksimal. Kita berharap pemerintahan Prabowo yang kementeriannya hari ini sangat gemuk itu bisa diefisien. Halo Bapak Haikal, masih terhubung dengan kami Bapak, maaf. Evaluasi transfer keuangan daerah. Yang kedua soal pemberantasan korupsi. Yang ketiga masalah stabilitas politik. 3 poin ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Pak Prabowo Gibran, dan mudah-mudahan tidak mungkin rasa-rasanya kebijakan-kebijakan pusat itu bisa berjalan baik tanpa ada stabilitas, tanpa ada persatuan. Saya kira itu Mbak, stabilitas kata kuncinya persatuan dan tentu dengan pengawasan. Itu Mbak. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Haikal atas waktu dan insight-nya pada siang hari ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Mbak. Baik, sama-sama. Selamat siang Bapak.